Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat sore, selamat datang kembali di channel Bang Ilo Official. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah kiriman kalian, yaitu KKK atau ketiga ya. Dan kisah kiriman kalian kali ini adalah kisah kiriman dari Angga. Kisahnya keren banget nih teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Bang Ilo Official ini kami upload seminggu 3 kali ya teman-teman ya. Pokoknya upload seminggu 3 kali, sore jam 5. Dipantengin aja ya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Siap-siap merinding. Teror satu malam di penginapan angker. Kisah awal ini ketika ada seorang mahasiswa yang kebetulan banget sedang skripsian tuh. Nah, karena udah nggak ada lagi mata kuliah dan dia pun mendapat sebuah studi kasus yang mana ini mengharuskan dia untuk mencari data atau mengumpulkan data di kampung halamannya. Tempatnya itu berada di daerah pegunungan yang ada di wilayah Sumatera. Mahasiswa yang bernama Angga ini kebetulan mengambil data atau penelitian di sebuah pabrik teh tertua di Indonesia. Tapi cerita kali ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan pabrik ini loh ya. Anyway, berhubung si Angga ini sedang penelitian gitu ya, jadi dia punya banyak waktu luang. Dan daripada cuma diem-diem aja, dia pun akhirnya berinisiatif nih untuk mencari kerjaan sampingan sambil menunggu waktu bimbingan selanjutnya. Kebetulan banget salah satu temannya ini, saudaranya ya, ada yang punya penginapan yang butuh orang buat jaga di malam hari. Penginapan itu sebutlah namanya hostel lah ya, biar gampang ingetnya. Nah, sedikit tentang hostel ini. Bangunan ini sudah cukup lama berdiri. Dulunya adalah rumah, tapi karena punya halaman yang luas, jadilah si pemilik membangun beberapa kamar untuk dijadikan penginapan lantaran melihat tingkat wisatawan yang semakin lama semakin bertambah. Melihat ada peluang dibangun deh tuh penginapan. Dan benar, sejak dibangun hostel itu sering dikunjungi oleh para pendaki atau para peneliti harimau Sumatera. Dan mayoritas tamunya itu adalah orang-orang begitu yang jarang banget berada di hostel. Jadi mereka cuma naruh barang-barang pentingnya lalu pergi untuk mendaki dan meneliti. Nah, singkat cerita, si Angga ini ditawari oleh teman yang bernama Sukma untuk berjaga di malam hari. Karena memang sedang nyari kerjaan sampingan, disikat deh tuh sama Angga. Angga harus datang ke hostel setelah Isya dan pulang ketika jam 8 pagi. Akses keseluruhan penginapan itu diberikan kepada Angga. Jadi mau nggak mau, dia harus tetap melek sampai ayam jago berteriak lantang. Hari pertama dan kedua, pekerjaan itu berjalan dengan mulus, lancar, nggak ada istilahnya yang aneh-aneh, nggak ada lah ya. Semua instruksi yang diberikan oleh si owner dilaksanakan dengan baik oleh Angga, pokoknya aman lancar. Tapi pas masuk hari ketiga, kebetulan banget saat itu dia nggak bawa motor tuh. Karena semua motor di rumahnya lagi mau dipakai sama adenya pergi main. Jadilah saat itu dia cuma dianterin doang sama adenya sebelum jam 7. Dan tiba-tiba sekitar jam 11 malam, Angga diberikan tugas untuk membersihkan dan mengganti spray yang berada di kamar paling belakang. Lantaran ada orang yang mau check-in di pagi buta. Ya memang rata-rata orang-orang yang datang untuk check-in itu sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Ya karena si Angga ini memang karyawan baru, tentu aja dia nurut. By the way, Angga sendirian tuh. Memang gak ada temennya pas shift malam. Tapi malam itu temennya pada datang tuh bawa tuak. Sekitar jam 9-an lewat dikit lah ya. Wah, akhirnya minum-minum deh dikit lah ya, biar anget katanya. Tapi pas melihat Angga mendapatkan tugas pas jam 12 malam lewat gitu, teman-temannya pada pulang tuh. Gak enak juga dong lama-lama di tempat orang kerja. Jadilah si Angga sendirian lagi, cuma bakalan ditemenin sama suara TV atau handphone doang. Singkat cerita, Angga akhirnya pergi deh tuh ke kamar belakang. Nah, pas udah sampai di depan pintu kamar, Angga ngerasa nih kok kayaknya suasananya jadi agak beda. Kayak ada bau-bau apek yang gak sedap gitu. Tapi karena pikirannya belum sampai ke hal-hal yang hantu-hantuan lah ya, jadilah si Angga langsung masuk lalu mulai bekerja tuh. Nah, ketika sedang bersih-bersih,
Angga sadar itu kamar emang kayaknya udah lama nggak dipakai atau nggak disewa karena terlihat dari debu yang menempel di dindingnya dan juga agak bau. Angga yang tadinya ngerasa agak aneh sekarang sudah mulai slow tuh, karena ya udah tahu tuh asal bau apak itu dari mana. Mulai dari nyapu, tabok sana tabok sini, kasih parfum yang banyak, dan yang terakhir pasang spray biar kelihatan baru. Nah, tapi pas pada saat dia sedang masang spray, ada kejadian aneh yang dialaminya. Ketika Angga sedang membentangkan spray itu samar-samar, dia ngeliat sosok yang gak begitu jelas tapi bentukannya tuh kayak perempuan. Dia berdiri pas dia lagi mantengin spraynya tuh. Bentangin spray. Nah, kalau orang ngebentangin spray itu kan sebagian wajahnya kayak ketutup gitu ya. Nah, di situ tuh Angga ngeliat sosok tersebut itu kaget dia dong. Meskipun gak nyampe loncat dan teriak, tapi jantungnya tetap aja berdebar hebat pastinya. Dia langsung narik tuh spray. Tapi pas ditarik spray itu, sosok itu udah gak ada. Angga pun agak mikir pas itu. Dia merasa halu karena terlalu banyak minum tuak. Tapi setelah dipikir-pikir, tadi kan dia cuma minum 1 gelas doang. Tapi dia mikir udah kemana-mana ya. Nah, karena bersih-bersih sudah selesai, dia akhirnya buru-buru tuh pasang spray tanpa membentangannya. Jadi cuma kayak tarik sini, tarik situ. Udah yang penting kepasang gitu lah ya. Nah oke, setelah selesai semua kerjaannya, dia lalu buru-buru keluar dari kamar itu. Gak lupa ngunci pintu kamarnya. Nah, pas menutup pintu kamar itu, tiba-tiba saja suara bantingan pintu terdengar keras. Dan suara itu bukan berasal dari pintu yang Angga tutup, tapi dari pintu depan. Panik dong, denger suara itu dia langsung lari tuh. Bukan takut hantu, tapi takutnya ada maling. Karena suaranya kan dari pintu depan. Nah, takut ada orang yang masuk. Dia langsung tuh lari ke depan, ngecek pintu demi pintu yang masih tertutup rapat, bahkan terkunci. Dia ingat banget para penghuni kamar area depan sedang mendaki gunung. Jadi gak mungkin banget ada kamar yang kebuka atau nutup. Sedangkan pas Angga ngecek, diketuk tuh, tok. Diketok satu persatu, tapi gak ada jawaban. Pun kalaupun ada maling ya, pintu lobi kan tertutup rapat loh, dan gak ada orang di luar. Jadi kalau ada yang balik dari mendaki, mereka harus ngambil kunci dulu sama si Angga. So, siapa yang banting pintu itu? Bingung campur takut nih si Angga tuh. Konyolnya dia itu dari tadi nggak nurunin spray kotor yang dia bawa dari kamar belakang. Dan karena ngerasa takut, akhirnya dia lari keluar hostel dengan masih membawa spray kotor dan sarung bantalnya. Angga langsung duduk tuh di teras dengan napas ngos-ngosan. Kayak orang baru lari sprint dari Jakarta sampai Banyuwangi. Jauh banget, pingsan. Nah akhirnya ditaruh tuh spray dan lainnya di kursi sebelah. Angga mulai menghela napas panjang. Lalu membuangnya, mengatur napas dari awal. Menyulut rokoknya, nyantui parah deh pokoknya. Sambil ngilangin rasa takut dan mencoba mengembalikan napasnya menjadi normal kembali. Nah ketika dia sudah mulai merasa rileks, dia pun mulai mengumpulkan keberaniannya buat masuk lagi ke dalam. Tujuannya ya untuk masukin kain kotor yang dibawanya keluar ke keranjang pakaian biar besok pagi-pagi bisa dicuci. Tapi dia nunggu buat ngumpulin nyali tuh lumayan lama. Dia scroll tuh IG, TikTok, Twitter, semua sosial media dia ubek-ubek sampai finish. Setelah dirasa terlalu lama menunggu, berani banget dia akhirnya memutuskan untuk masuk. Namun ketika Angga meraih kain spray dan sarung bantal itu, tangannya itu kayak ngedadak. Ada yang megang dari balik gulungan itu tuh. Loncat langsung teriak dia karena kaget. Napas yang harusnya udah normal balik lagi jadi genderang pedal. Walhasil kain yang sudah sempat dipegang tadi dilepas sama dia dan menjadi kebentang gitu tuh. Mau gak mau dia pun akhirnya menggulungnya lagi. Dia periksa lagi tuh kainnya, ada hal aneh atau enggak. Pas diperiksa beneran gak ada apa-apa. Itu cuma kain kotor bau apak doang, nggak ada apa-apa, apalagi tangan yang narik. Agak lega di sini. Angga mikir mungkin itu karena dia tadi takut banget, jadinya dia halu dan memang habis minum juga lah ya. Pokoknya Angga saat itu mencoba berpikir positif. Akhirnya Angga langsung ngegulung kain itu lagi dan masuklah Angga ke dalam dan menuju ke dekat dapur untuk naruh kain itu dekat keranjang. Ya keranjangnya emang ada di belakang ya. Oke, pas udah deket dapur, tiba-tiba Angga ngedenger suara kuali sama spatula beradu. Kayak ada yang lagi masak ya, kayak masak sisi goreng ya, cetak-cetok. Langsung langkahnya berhenti. Tepat di depan pintu dapur, dia denger bener-bener kan itu. Dan bener dia gak salah denger, jelas banget. Dia gak lagi halu, tapi dia gak berani ngeliat. Apalagi ngintip ada apa di dalamnya, dia pejemin matanya sambil ngematin. Jangkrik.
karma apa ini? Bangsat, ampun bah, saya nggak ganggu. Tapi sial, Angga yang nggak expect bakalan ada yang jawab. Tiba-tiba ada suara yang menjawab ucapan si Angga. Bayangin, di hostel itu nggak ada orang sama sekali, tapi ada yang ngejawab. Jawabannya gini, kamu mengotori tempat tidurku. Suara itu berasal dari dapur. Suaranya berat tapi mirip apa ya? Suara udah tua gitu tapi serak-serak aduhai gimana gitu ya. Pokoknya suara perempuan tapi. Gak mau ambil pusing. Dilemparin tuh kain kotor itu lalu dia lari terbirit-birit keluar dari hostel dan balik lagi ke depan teras hostel. Langsung dia telepon teman-temannya, tapi sialnya lagi nggak ada yang nyaut. Ya wajar dong nggak ada yang nyaut. Ya itu kan udah jam 1 lebih, udah pada tidur pastinya. Angga udah ketakutan parah waktu itu. Dia mau pulang juga nggak bisa karena dia nggak bawa motor. Mau pesan ojol, nggak ada driver yang aktif dan emang nggak ada ojol di situ. Gimana sih? Bingung bukan kepalang. Dia nggak tahu mau kemana dan akhirnya dia memutuskan untuk tetap duduk di teras sambil nahan rasa takut. Meskipun hawanya nggak enak, ya setidaknya di luar dia bisa lihat mobil yang lewat, ya seenggaknya sudah bisa jadi hiburan selain handphone, perkara dingin yang luar biasa. Nggak ada masalah buat dia, nggak jadi soal. Di teras itu, dia mencoba berpikir tuh, sebenarnya kesalahan apa sih yang dia perbuat? Kok bisa-bisanya dia ditakut-takutin setan begitu? Dia mulai kepikiran, mungkin aja hostel itu memang angker dan banyak karyawan malam yang gak betah karena sering diganggu. Tapi lagi-lagi itu cuma kemungkinan dan pikiran liar si Angga doang. Udahlah tuh, dia coba untuk gak ambil pusing lagi, toh gak cuma sekali doang dia pernah diganggu. Meskipun tetap ngerasa takut, tapi mau gimana lagi? Dia akhirnya menghibur diri tuh dengan cara nonton YouTube, cari-cari video lucu, ya biar tenang. Nah, pas udah mulai sedikit tenang, dan dia juga udah bingung tuh mau ngapain, udah gak bosen gitu, musik dinyalain tuh kenceng-kenceng biar gak sepi-sepi amat. Tapi tololnya, gak tahu itu setan dari mana yang masuk di otak Angga. Lah kok tiba-tiba dia kepikiran untuk ngilangin rasa takut dan bosannya, dia malah nonton film video esek-esek. Tolol banget kan? Mumpung ada wifi, mari kita streaming dan download. Begitu tuh kata dia, kayak udah lupa tuh sama ketakutan yang barusan dialami dia nih. Dan beneran dong, setelah memulai video yang pertama, rasa takut di kepalanya mendadak menghilang, musnah kayak kabut ditelan bumi. Bahkan dia cenderung lupa sama kejadian tadi. Namun, tiba-tiba belum ada 10 menit dia nonton, sosok hitam mendadak muncul di hadapannya. Nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul, wush gitu aja di depan dia. Berhubung si Angga ini posisinya lagi duduk. Nah, yang terlihat di pandangannya saat itu cuma bulu hitam lebat. Pas dia mendongak ke atas, sosok tinggi hitam berbulu, wotepol, tingginya hampir sampai atap. Sosok itu taringnya panjang, matanya berwarna menyala merah dan kayak siap mau menerkam gitu. Tangannya sebesar kepala manusia, ibarat kata kepala Angga ditabok, plok, kelar ya kan. Jadi karena tangannya tuh penuh tuh muka, nutupin mukanya Angga. Bayangin segede apa tuh, dan tangannya itu lengkap sama kuku-kukunya yang hitam dan panjang. Angga yang kaget, udah gak bisa lagi teriak ataupun lompat, dia udah diem tuh, matung di tempat duduknya, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma anteng sambil gemeteran megangin handphone yang masih memutar video tak senonoh itu. Wow, tidak senonoh. Dan ia cuma bisa menatap lurus ke arah sosok hitam yang mengerikan itu. Dan konyolnya, selama mata mereka saling bertatapan ya, suara dari video itu terus berjalan. Bisa bayangin dong absurdnya bagaimana ya. Yang dilihat itu hantu hitam besar, sedangkan suara perempuan yang mendesah. Wah, kacau banget ya Angga. Jangankan untuk kabur, ngecelin volume aja dia nggak bisa. Jadi saat itu freeze dia, badannya bener-bener kaku. Tiba-tiba sosok yang sedari tadi melototin Angga nunjuk ke arah dalam hostel tuh, dan kemudian menghilang secara perlahan, diikuti dengan kepulan asap hitam yang pelan-pelan juga hilang. Dan di saat itu juga Angga langsung kayak bisa napas lega gitu. Sedari tadi itu napasnya kayak kayak ketahan sesek gitu ya. Tapi bukan berarti si Angga udah bisa gerak, belum. Dia belum bisa bergerak sama sekali. Ternyata penderitaan si tolol ini belum berakhir. Sosok lain datengin dia tuh. Nah, kali ini yang datang perempuan dengan pakaian minim. Jadi mendekati Angga. Dari jarak pandang yang cukup jauh, tubuhnya terlihat indah, sempurna, perfect. Mirip-mirip artis Jepang yang dia lagi tonton. Oh my god. Tapi semakin sosok itu mendekat, pakaian yang semula minim itu berubah jadi tertutup dan tubuhnya yang tadinya indah dan seksi berubah menjijikan.
Semenjijikan apa sih? Jadi sebelah matanya tuh kayak menggantung gitu tuh. Dan yang sebelah lagi bolong. Ditambah sosok itu nggak punya rahang bawah. Jadi kayak tinggal gigi atasnya doang. Bisa dibayangin lah ya bentuknya gimana. Dan bagaimana menderitanya si Angga malam itu. Setelah jelas banget terlihat wajahnya yang begitu menyeramkan. Tangan Angga yang masih aja nih megangin film terus berjalan dengan desahan yang mengudara kencang. Tiba-tiba ada sebuah tangan kecil mulai menggerayangi lengan Angga. Kelihatan jelas banget tuh di ekor matanya. Ekor mata ya. Ada sosok anak kecil perempuan yang lagi nyengir ngeliatin gigi susunya yang hitam-hitam. Bingung, ketakutan, panik, gak bisa apa-apa. Kalau disuruh milih jelas banget dia milih pingsan aja. Tapi ya gak bisa dong, mau merem. Tapi ada semburan halus tuh di telinganya. Terus tangannya digerayangin sama anak kecil tadi. Mau ngapain lagi coba? Sampai pada akhirnya muncul sosok lain lagi dan mendekat ke Angga. Sosok itu beda sama yang lain. Nggak serem. Bahkan terlihat sejuk. Jadi sosok itu adalah kakek-kakek menggunakan pakaian serba putih ala busana muslim gitulah ya. Bercahaya terang, jelas banget, damai banget rasanya. Kayak ada secerca rasa tenang ketika dia melihat sosok kakek itu. Semakin jelas terlihat wajahnya beneran tua lengkap sama jenggot putihnya gitu. Dia ngelayang tuh. Tapi kayak jalan tapi melayang. Sambil bawa tongkat di tangan kanannya, sosok itu tersenyum terus ngomong dalam bahasa Minang. Kabau jalan kareh hiduang, parunyui pambulang tali, tak tantu di mana kandangnya. Yang artinya begini, seseorang yang keras kepala tidak mau menerima nasihat orang lain, sedangkan dia sendiri tidak memahami tentang sesuatu. Setelah ngomong begitu, alhamdulillah banget. Angga langsung klek, nggak sadarkan diri, dan tiba-tiba dia kebangun lagi pas udah berada di dalam kamar. Di sana udah ada atasan dan juga orang lainnya. Angga kebangun dengan gelagat yang masih ketakutan. Aibnya kebongkar akhirnya tuh. Jadi kan dia pingsan. Itu di tangannya masih ada video esek-esek. Nah, sebenarnya sih hal itu nggak dipersoalin lah ya sama atasannya. Tapi setelah kebangun, Angga langsung disuruh cuci muka biar segar. Ternyata saat itu masih jam 4 pagi. Atasannya ini datang karena Angga pas ditelepon-telepon tuh nggak diangkat-angkat. Nah, karena tamu akan datang jam 5 pagi dan ada juga laporan dari orang yang tinggal di sebelah penginapan itu yang mengabari bahwa Angga tertidur di kursi teras dengan pintu yang masih ngablak alias terbuka. Anyway, orang yang mengabari atasannya ini tuh adalah buruh pabrik yang kebetulan baru pulang dari shift malam. Lantaran takut ada apa-apa dan jadilah nih si atasannya ini langsung datang ke hostel tersebut. Nah, balik lagi nih ke Angga yang habis dihajar sama hantu semalaman. Jadi setelah cuci muka, Angga ini langsung mengajukan resign atau pengunduran diri yang bikin atasannya ini bingung. Lah, baru beberapa hari kerja, udah mau cabut aja. Angga udah gak peduli tuh. Perkara gaji, mau dapat mau enggak, dia udah gak mau kerja di situ lagi intinya. Katanya Angga tuh ya, saya takut pak, saya gak kuat kalau sendirian di sini malam-malam. Saya diteror setan pak semalaman pak. Si atasan bingung tuh. Ya selama ini dia jaga malam gak pernah diteror atau ditampakin. Bahkan gak merasa aneh sama sekali katanya. Kamu kenapa? Kok bisa diganggu? Karyawan sini tuh gak ada yang pernah digangguin. Sama sekali. Gak ada keluhan kayak kamu ini. Pasti ada sebabnya nih. Demit-demit itu ngeganggu kamu dong. Nah akhirnya di situ terbuka semua penyebabnya. Jadi sore harinya pas pergantian shift gitu, sebelum teman-temannya Angga datang, ternyata Angga ngajak pacarnya datang ke hostel. Nah, paham lah ya kan niat buruknya apa yang dilakukan si tolol Angga ini sama si pacarnya. Goblok. Langsung disemprot tuh sama atasannya ya kan. Dan atasannya benar-benar marah. Selama penginapan ini berdiri, belum ada tamu atau karyawan yang melakukan hal begituan selain suami istri. Kamu sudah kelewat batas. Ya sudah, kalau memang keputusan kamu mau mundur, bagus. Kata atasannya sambil ngasih uang 300.000 lah ya sebagai upahnya menjaga selama dia kerja. Tapi setelah itu Angga nggak langsung pulang. Dia tetap di sana tuh sampai dengan pergantian shift meskipun suasana menjadi sangat aneh karena kesalahan Angga. Pun kalau dia mau balik saat itu dia juga nggak bisa, kan nggak ada motor dan angkot juga belum ada di pagi buta. Nah, kisah Angga itu pun berakhir di sana, tapi cerita di balik hostel barulah diketahui Angga setelah kejadian di sana.
menurut penuturan si karyawan yang sebelumnya kerja di sana, yang juga termasuk orang dekat Angga, penginapan itu dulunya adalah sebuah rumah milik saudagar beras. Tapi lantaran anak-anaknya ini angkuh, banyak warga yang gak suka, sampai akhirnya rumahnya ini dimaling pas tepat 40 hari kematian si saudagar beras itu. Semua keluarganya mati mengenaskan. Dan yang paling terkenal adalah anak perempuannya yang meninggal dunia dengan rahang bawahnya menghilang dan juga mata sebelahnya bolong plus hancur pol. Nah, akhirnya dibelilah sama pemilik yang sekarang untuk dijadikan rumah tinggalnya. Karena prospeknya cukup besar seperti yang tadi sudah dikisahkan di awal, akhirnya dibangunlah di halaman itu kamar-kamar tersebut. Begitulah kisahnya lah ya. Nah, maksudnya apa dong? Sama pepatah Minang yang disebut tadi sama si kakek tua berjenggot itu. Jawabannya adalah belum bisa dimengerti sampai sekarang. Karena memang pada dasarnya orang Minang itu akrab dengan peribahasa ketika berbicara. Jadi kakek itu apa ya, semacam menyampaikan pesan kepada yang bisa diartikan secara liar. Kalau orang yang keras kepala itu nggak mau terima nasihat orang lain, yang bisa disimpulkan juga kelakuan Angga sebenarnya sudah tahu kalau berzina itu salah, tapi tetap dilakukan. Ya begitulah kesimpulan liarnya. Nah, semenjak kejadian di hostel, Angga alhamdulillah akhirnya lebih mendekatkan diri ke agama. Dan setelah selesai kuliah, dia langsung mempersunting pacarnya itu yang sudah dibawa ke hostel. Selesai! Oh, luar biasa kisah kiriman dari si Angga. Keren banget nih. Emang agak absurd teman-teman ya. Ya tapi ini apa namanya, ini real ya, relate. Dan memang anak muda memang seperti itu, banyak sekali godaannya dan banyak anak muda yang kayak Angga sebenarnya, tapi Angga apes aja. Jadi kayak ini dia lagi nonton, mungkin dia nontonnya di YouTube ya. Ketika dia nonton tuh autoplaynya nggak ada di nonaktifkan, aktif. Nah udah, jadi dia pingsan nih, video jalan terus nih. Biasanya kan mungkin dia udah nyiapin playlist mungkin ya. Aduh pokoknya intinya apes banget. Udah diliatin setan semalaman, digerayangin sama anak kecil, ditiup-tiup kupingnya. Teror semalaman. Dan memang ternyata sebelumnya dia melakukan hal yang tidak baik di dalam itu bersama pacarnya. Tapi apapun yang terjadi, alhamdulillah Angga sekarang sudah sadar dan sudah lebih mendekatkan diri kepada agama. Alhamdulillah. Dan di balik itu semua ternyata benar bahwa dulunya masa lalu dari penginapan itu tragis ya. Bagaimana saudagar beras itu anaknya itu, jadi yang dilihat yang nggak ada rahangnya, yang mata itu bener-bener terjadi. Serem banget dong. Keren banget ceritanya, dan ini memberikan warna baru juga, memberikan variasi di dalam channel Bang Ilo Official. Terima kasih Mas Angga atas kisah yang luar biasa. Yang pasti Angga bukan nama asli ya, sudah diganti, sudah disamarkan. Malu dong kalau sampai ketahuan. Dan itu keren banget, semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Bang Ilo Official. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi ayo dong diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman semua ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Bang Ilo Official. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.